Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Gatra Guritna Anjasmara. Saya adalah mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya Malang, jurusan film dan televisi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja yang saya tulis dalam artikel ilmiah saya. Artikel ilmiah saya yang berjudul "Pengaruh Film Terhadap Perilaku Anak" bertujuan untuk menambah wawasan kepada anak-anak agar lebih bijak dalam memilih tontonan, serta menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi tontonan anak-anaknya. Kemudian, manfaat dari artikel ini adalah mengurangi dampak negatif film. Adegan-adegan yang biasa ditirukan oleh anak sangat berbahaya untuk perilaku anak dan psikologisnya. Untuk meminimalisir kejadian tersebut adalah dengan cara bijak dalam memilih tontonan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan saya, apa saja yang saya tulis dalam pendahuluan saya. Berikut screenshot dari pendahuluan saya. Kemudian masuk ke dalam kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini saya menulis antara lain pengertian film. Film adalah merupakan media elektronik paling tua daripada media lainnya. Apalagi film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar hidup yang seolah-olah memindahkan realitas ke atas layar besar. Keberadaan film telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa yang benar-benar disukai bahkan sampai sekarang. Ada versi lain, film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting untuk mengomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Film memiliki realitas yang kuat, salah satunya menceritakan tentang realitas masyarakat. Kemudian di antara itu saya juga menuliskan tentang film sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Mulyana 2004 adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak ataupun elektronik, yang dikelola oleh lembaga atau yang dilembagakan, ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Oleh karena itu, pesan-pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, disampaikan secara cepat dan selintas. Adapun ciri-ciri film sebagai berikut. Masuk kepada pengertian perilaku anak. Robert Y. Quick 1972 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Sebelum perilaku dapat diamati dengan cara yang sistematis dan tidak tergesa-gesa, perilaku harus didefinisikan dengan jelas. Banyak perilaku cukup mudah untuk didefinisikan dan diamati, seperti seseorang memanggil namamu, kamu mengulang kesalahan, atau bertanya. Sebaliknya, perilaku seperti mengadu, penarikan diri dari masyarakat, penyerangan, dan mendebat tidaklah mudah untuk didefinisikan. Berikut definisi-definisi dari perilaku. Masuk kepada metode penelitian saya.
Di sini saya melakukan metode penelitian dengan cara penelitian kualitatif. Riset kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jadi saya di sini hanya mewawancarai sekitar 10 tetangga saya yang memiliki anak. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian saya, maka saya menggunakan teknik wawancara tadi. Pengertian wawancara sendiri adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masyarakat tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Komunikasi yang dilakukan secara langsung berguna untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan saya di sini akan membahas tentang dampak positif yang pertama kali. Berikut gambaran dampak positif serta penjelasannya. Dampak positif dari film adalah sebagai hiburan, melatih daya tangkap anak. Kemudian ada juga menanamkan nilai-nilai baik yang dapat diambil dari cerita film, melatih kreativitas anak. Adapun dampak negatif dari film yaitu perkembangan kemampuan bahasa. Maksudnya adalah film yang tidak mengandung bahasa sehari-hari, itu bisa ditirukan oleh anak. Yang kedua, masalah penglihatan. Cahaya TV saat malam maupun siang kepada mata anak sangatlah buruk jika terus-menerus. Kemudian ketiga, kegiatan fisik yang berkurang. Keempat, perilaku bermasalah, inilah yang paling penting. Dan kelima, kehidupan sosial yang lemah. Bahkan yang keenam adalah kekerasan. Peran orang tua dalam mendampingi anaknya menonton film. Film dengan kategori aman untuk anak bukan hanya film yang menghibur, melainkan juga memberikan manfaat yang baik bagi anak. Manfaat tersebut misalnya pendidikan, memberikan motivasi, mengembangkan sikap percaya diri anak, dan penamaan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Sekalipun aman, orang tua dihimbau agar tetap mendampingi anaknya saat menonton film. Sedikit saya kasih tips langkah praktis untuk orang tua memanfaatkan film, yaitu pilih film sesuai dengan usia anak, lakukan pendampingan pada anak saat menonton film, letakkan televisi di ruang tengah, hindari menyediakan televisi di kamar anak, fasilitasi anak dengan tayangan film yang menjadi favorit mereka. Ajak anak keluar rumah untuk menikmati alam dan lingkungan, bersosialisasi secara positif dengan orang lain, sediakan alternatif lain seperti sumber pengetahuan yang lain untuk anak. Kemudian masuk dalam penutup, berikut screenshot penutup saya serta penjelasannya. Pada bagian penutup, saya menyampaikan kesimpulan saya bahwa pengaruh film bagi anak-anak sangat besar, baik berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya, serta peran orang tua yang sangat juga besar untuk mendampingi anak dalam menonton filmnya. Berikut juga ada saran-saran saya. Menyarankan kepada KPI lebih selektif dalam menayangkan film, dan lain-lain. Sekian penjelasan artikel ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.